dari PSS Medan di menit awal ini dengan langsung melakukan tekanan demi tekanan. Dedi Indra cukup lama berada di bangku cadangan dari Persela Lamongan karena memang penampilan yang begitu memikat dari Fatur Rahman. Para pemain depan. Shin Hyun Jun kali ini masih Shin Hyun Jun. Pelanggaran dari Shin Hyun Jun terhadap kompatriotnya In Kyun Oh. Sudah dilakukan kali ini tendangan. Wow, peluang pas dan kita saksikan. Jeger Park Chul Yung berhasil mengagetkan tuan rumah PSMS Medan dan unggul 0-1 Persela Lamongan atas tuan rumah PSMS Medan. Iya, kita lihat di sini keberhasilan yang cukup menarik sekali di awal babak pertama ini. Bagaimana passing atau tendangan yang diarahkan ke tiang jauh oleh pemain yang juga baru dibeli dari Persela itu In Kyun Oh kepada Park Chul Yung. Dan kita lihat di sini pemain belakang ini langsung menanduk sebelah kanan dari Edi Kurnia ini dia. Kita lihat tidak offside dan bam! Kita lihat bagaimana jeger heading yang begitu baik, Rendra. Ya, Park Chul Yung datang dari belakang dan langsung berada di posisi yang tidak diduga oleh para pemain bertahan dari PSS Medan dan berhasil mencetak gol pertama di malam hari ini. Dan juga ini merupakan gol yang kedua bagi Park Chul Yung yang baru bermain di putaran kedua bagi Persela Lamongan dan disambut oleh Miro Janu. Ya, kita lihat di sini memang Hendriawan dan juga Sasa tidak melihat bagaimana gerakan dari Park Chul Yung yang datang dari belakang. Dan tentunya dengan keberhasilan ISL tentunya. Walaupun Gustavo Lopez akan berat untuk mengantarkan Persela Lamongan menjadi juara, tapi paling tidak dengan tim yang tidak terlalu diperhitungkan dan saat ini berada di peringkat 4 adalah satu hal yang cukup baik. Kembali kita lihat Nasca Che mulai panas, mulai memberikan sebuah ucapan selamat datang kepada penjaga gawang cadangan Ali Barkah. Ini dia kemampuan dari Che dengan tenaga kirinya. Tipis dari gawang, namun memang ini sudah merupakan satu indikasi yang harus diwaspadai oleh para pemain belakang dari Persela. Memang belum ada banyak syuting dari luar kotak penalti mengarah ke gawang Ali Barkah. Kembali peluang. Masih berada di atas misal dari Ali Barkah. Ya, sayang sekali Zulkarnain. Kesempatan yang cukup terbuka, namun tendangannya masih terlalu tinggi. Luis Pena yang tidak diperpanjang kontraknya. Peluang emas didapatkan kali ini PSMS Medan dan Osas Saha. Ya, pergerakan yang cukup menarik dan kita lihat di sini bagaimana kemampuan para pemain Medan juga yang sudah semakin membaik. Niko Malau dengan cepat masuk dan ya tidak offside. Namun sayang sekali usaha dari Osas masih bisa dimentahkan oleh Ali Barkah. Sangat terbuka sekali kesempatan. Ya, walaupun mengenai tampaknya lutut ya. Iya, betul. Osas Marvelous gagal mencetak gol bagi PSMS Medan ketika sudah berhadapan langsung dengan Ali Barkah. Nasca Che kali ini sepak pojok. Masih ada Sasa Zesevic. Pelanggaran. Ya. Ya, kita lihat ada sedikit keributan yang terjadi. Memang ada sedikit provokasi tadi dari pemain PSMS Medan. Apakah dari Anton Samba kita belum bisa saksikan. Pelanggaran, ya ini dia. Oh, Niko Malau ternyata yang sedikit memprovokasi. Zulkarnain tadi mengganggu Ali Barkah dalam kesempatan Ali Barkah. Sebenarnya kalau kita lihat Rendra, sebenarnya kolektivitas yang dilakukan oleh para pemain, cukup berbahaya. Kita di sini kaki yang terlalu tinggi. Novi Hendriawan atau Ledi Utomo. Ledi Utomo terlalu tinggi angkat kaki tadi. Apa yang dikatakan Rendra tadi memang benar, namun kita melihat di sini sebenarnya kolektivitas di sektor tengah. Seorang In Kyun Ho dan juga ini dia kaki yang terlalu sikut dan juga kaki yang dilakukan oleh Ledi Utomo. In Kyun Ho dan juga Gustavo Lopez kadang-kala juga mereka selalu bisa memainkan sebagai pemain gelandang bertahan untuk Yung di barisan pertahanan.
Ya, kembali kita lihat sini. Anton Samba, pemain yang punya karakter memang cukup keras. Dan kita lihat di sini bagaimana Zulkarnain sedikit menghalau wasit yang akan memberikan peringatan juga mungkin kartu kepada Anton Samba. Ya, permintaan maaf dari Anton Samba diterima oleh wasit. Ini dia, lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan. Oh, lagi-lagi Kim Kyun Ho memilih serangan dari tengah. Handsball, Anton Samba. Ya, kartu kuning dari wasit. Dianggap melakukan kesengajaan dengan tangannya tadi. Kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, handball dari Anton Samba. Mendapatkan kartu kuning pertama dari wasit Soeharto. Tangan bebas bagi Persela Lamongan sudah dilakukan. Oh, ya cukup keras. Suroso kali ini yang mendapatkan kartu kuning tidak jauh dari Anton Samba. Hanya tepat beberapa menit. Kita lihat pelanggaran cukup keras dari Suroso. Berikan kali ini kepada Igede Sukadana. Oh, Tackling yang terlambat dari betul. Igede Sukadana untuk Shin Hyun Jun. Sangat keras. Ya. Kita lihat di sini bagaimana Sin yang dilanggar oleh Sukadana. Ini juga pemain walaupun bertubuh kecil mempunyai karakter yang sangat keras. Ya, langsung bagian lutut ini juga sangat berbahaya, Rendra. Tentunya juga wasit Soeharto apabila memang cukup tegas dalam mengambil keputusan. Dari long weekend di Stadion Teladan Medan. Kembali peluang didapatkan. Kita lihat hampir Ya. sekitar 7 pemain dari Betul. Persela Lamongan di jantung pertahanan. Oh, lagi-lagi. Harusnya kita tahu di sini Anton Samba sudah mendapatkan kartu kuning. Dia juga harus lebih berhati-hati apabila tidak mau kerugian terjadi bagi timnya. Kembali, kaki langsung diambil. Shin Hyun Jun Oh, ya harus sekali. berhati-hati. Igede Ya. Sukadana. Ya, nampaknya kedua pemain gelandang bertahan dari kedua tim harus berhati-hati. Sama-sama berkarakter yang cukup keras. Ini Komalau mendapatkan ganjangan atau tendangan tadi dari Sukadana. Oh, cukup keras. Dan kesempatan sangat terbuka bagi Nasaceh maupun juga Sin dengan kaki kirinya. Eksekusi yang saya pikir dari satu posisi yang sangat efektif sekali bisa menghasilkan. Bali sebuah tendangan kali ini. Dan peluang Mas. Oh, Lagi-lagi Osas Barflus gagal memanfaatkan peluang di depan gawang dari Ali Barkah. ya kita lihat tendangan atau sepakan dari Nasaceh ke arah tiang jauh, di mana Osas dapat melakukan heading, namun kita di sini tidak begitu maksimal dan bolanya akhirnya keluar. Ya, Coach Soeharto sedikit kecewa. In Kyun Oh kali ini yang menguasai bola. Masih In Kyun Oh. Masuk dalam daerah kotak penalti dan In Kyun Oh. Oh, Masih berhasil diamankan oleh Edi Kurnia. ya serangan balik cukup berbahaya, di mana tadi passing dari Gustavo Lopez kepada In Kyun Ho melakukan dribble dan masuk di kotak penalti dari PSIS Medan. Serangan balik dari Persela Lamongan. Langsung menuju kepada Mario Oh. Kostas kembali. Masih Mario Oh. Kostas dan sebuah serangan balik yang tertata dengan rapi dan jeger. Mario Kostas Ya, tidak. membuka publik Medan. Betul, Rendra. Tidak banyak pemain yang melakukan serangan, namun kita di sini satu passing yang mematikan dari seorang Gustavo Lopez mengarah kepada Kostas. Dengan kecerdikannya melakukan kontrol, kita lihat Kostas melakukan tendangan yang sangat baik hingga kembali gawang Edi Kurnia terbobolkan di menit-menit akhir. Sangat disayangkan di menit awal mereka kebobolan dan di menit akhir mereka juga harus kebobolan. Sementara memang serangan lebih banyak dilakukan oleh anak Medan. Kita lihat seorang striker yang memang mempunyai naluri gol yang sangat baik ini dia. Baik sekali, coming from behind. Melakukan kontrol dada. Langsung tendangan dan bam, tendangan mengarah ke posisi yang sama di mana tadi heading dari Park Chul-yung. Gol ke-14 dari Mario Costa sepanjang musim ini di Indonesia Super League. Dan gol kedua di malam hari ini bagi Persela Lamongan. Setelah sebelumnya gol pertama dicetak oleh Park Chul-yung. 45 menit yang sangat berat bagi PSS Medan sebagai tuan rumah, sudah tertinggal 2 gol dari Persela Lamongan yang memang memiliki target untuk bisa menggeser Persiwa Wamena
dari peringkat 3 klasemen sementara Indonesia Super League, dan ini merupakan